Halo gengs Mbok Nyai, selamat datang di channel Mbok Nyai. Sejarah banyak mencatat kisah-kisah pembunuhan sadis yang dilakukan para pelaku pembunuhan berantai. Sebagian besar pembunuh berantai yang tercatat dalam sejarah adalah para pria yang biasanya mempunyai masa lalu kelam. Sebut saja Pee Wee Gaskins misalnya, seorang kriminal paling produktif dalam sejarah negara bagian Carolina Selatan, Amerika Serikat, yang dibalik potongan tubuhnya yang kecil dan inosen, ternyata telah membunuh sedikitnya 90 orang tidak bersalah. Kisah Pee Wee Gaskins akan menjadi salah satu bahasan dari penelusuran Mbok Nyai lainnya. Tapi dari sekian banyak catatan sejarah tersebut, ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh para wanita. Salah satu pembunuh paling licik dan paling kejam yang pernah dicatat dalam sejarah Amerika adalah Belle Gunness, seorang emak-emak yang berani membunuh suami serta anaknya demi uang. Belle Gunness, atau yang dijuluki Belle Hells Gunness, yang dalam bahasa Indonesia berarti neraka ciptaan Belle Gunness, adalah seorang wanita pembunuh berantai paling ganas yang ada di dalam sejarah Amerika. Emak-emak yang kelihatan lugu ini membunuh sebagian besar pacarnya dan kedua putrinya, Myrtle dan Lucy, antara tahun 1884 dan 1908. Tapi penyidik yang menelusuri jejak Belle menemukan bahwa emak-emak berdarah dingin ini membunuh lebih dari 40 orang di Chicago, Illinois, dan La Porte, Indiana. Belle membunuh demi mendapatkan uang klaim asuransi dan penipuan lainnya sebelum menghilang tanpa jejak. Lalu, siapakah sebenarnya Belle Gunness? Bagaimanakah sepak terjangnya sehingga dia bisa dinobatkan sebagai salah satu pembunuh berantai wanita paling ganas dalam sejarah Amerika? Sebelum kita masuk lebih dalam podcast yang membahas tentang Belle the Hell Gunness, silakan gengs Mbok Nyai tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita unik dan misterius hasil penelusuran Mbok Nyai. Amerika di awal abad ke-19 adalah Amerika yang sama sekali berbeda dengan yang digambarkan oleh media saat ini. Banyak sekali imigran berdatangan ke Amerika untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi, menjadi seorang imigran di Amerika pada saat itu sangatlah sulit. Terlebih lagi untuk seorang wanita sebatang kara, tanpa kenalan maupun kerabat. Dari jutaan imigran yang ada pada saat itulah, Belle Gunness datang dari Selbu, Norwegia. Belle Gunness dilahirkan dengan nama Brynhild Paulsdatter Storseth, lahir pada 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Brynhild adalah putri bungsu dari 8 bersaudara yang lahir dari tukang batu, Paul Pedersen Storseth dan Berit Olsdatter. Dia dibesarkan di sebuah pertanian di Innbygda, Norwegia, dan tumbuh menjadi wanita yang kuat secara fisik dengan tinggi 175 cm dan berat lebih dari 90 kg. Pada saat berumur 18 tahun, Belle muda hamil dan menghadiri sebuah pesta dansa di desa tempat tinggalnya. Saat berada di sana, dia diserang oleh seorang pria yang menendang perutnya, yang menyebabkannya keguguran. Pria yang berasal dari keluarga kaya itu tidak pernah diproses secara hukum oleh otoritas setempat. Setelah itu, penduduk setempat mengatakan bahwa kepribadian Belle muda berubah drastis. Tidak lama kemudian, pria yang menendangnya meninggal karena kanker perut. Meskipun orang-orang curiga, tapi tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa Belle turut andil dalam kematian tersebut. Pada tahun 1881, Brynhild Paulsdatter Storseth beremigrasi ke Amerika Serikat di mana dia mengganti namanya supaya lebih bergaya Amerika menjadi Belle. Dia kemudian pergi ke Chicago, Illinois
di mana dia bekerja sebagai seorang pembantu. Pada tahun 1886, Bell menikah dengan Matt Sorenson, suaminya kala itu, dan mereka berdua bersama-sama membuka sebuah toko permen di Chicago, Amerika. Bell muda berharap bahwa pernikahan dan kerja kerasnya akan membawa perubahan nasib bagi dirinya. Tapi toko tersebut perlahan-lahan mulai bangkrut. Sampai suatu ketika, toko pasangan tersebut terbakar. Karena pihak asuransi tidak bisa menemukan kalau kebakaran itu disengaja atau tidak. Sebuah penyebab yang sering dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan uang dari asuransi. Akhirnya keluarga tersebut mendapat ganti rugi asuransi yang cukup besar untuk membeli sebuah rumah yang layak. Bell dan suaminya memiliki 2 anak yang meninggal dalam perawatan mereka karena radang usus besar. Sebuah kematian akibat penyakit yang ditanggung oleh asuransi jiwa keluarga. Pada saat itu, tidak ada kecurigaan yang muncul. Tetapi para penyelidik kemudian menemukan bahwa radang usus besar memiliki gejala yang sama dengan keracunan. Mual, demam, diare, sakit perut bagian bawah, dan kram. Pada tahun 1900, Sorenson, suami Bell, mengikuti jejak kedua anaknya tersebut. Dia meninggal pada hari di mana ketika polis asuransi jiwanya bisa dicairkan. Dan itu membuat istrinya menerima pembayaran maksimum dari asuransi. Karena Sorenson memiliki jantung yang membesar, para dokter berasumsi bahwa Sorenson meninggal karena serangan jantung. Namun, keluarga Sorenson menuduh sang janda, yaitu Bell, meracuni suaminya demi uang asuransi. Dengan kecurigaan yang menyelimutinya, Bell meninggalkan Illinois, menggunakan uang asuransi jiwa untuk membeli sebuah pertanian di pinggiran LaPorte, Indiana. Di LaPorte, Bell merubah namanya menjadi Bell Ganes, mengikuti nama belakang seorang imigran Norwegia lainnya, Peter Ganes, yang kemudian menikahinya. Pasangan itu menikah pada 1 April 1902. Dalam 1 minggu pertama pernikahannya, bayi Peter Ganes dari pernikahan sebelumnya mati secara misterius dalam perawatan Bell. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Bell menjadi janda untuk kedua kalinya. Pada orang-orang, Bell mengatakan bahwa Peter mengalami kecelakaan fatal, terpeleset dan menabrak rak, sehingga penggiling daging yang berat yang ada di atas rak jatuh dan meremukkan tengkoraknya. Kecurigaan tidak hanya dilontarkan oleh petugas koroner, tetapi juga gosip anak-anak sekolah setempat. Salah satu anak angkat Bell, Jenny Olsen, yang kala itu berusia 14 tahun, dikatakan pernah memberitahu teman sekelasnya, "Ibuku membunuh ayahku. Dia memukulnya dengan penghancur daging. Jangan beritahu siapapun," katanya. Jenny kemudian dibawa ke hadapan penyelidik dan gadis tanggung itu menyangkal cerita ini. Bell meyakinkan penyelidik bahwa dia tidak bersalah, entah bagaimana caranya. Tapi rupanya hal itu menjadi kabar buruk bagi Jenny. Karena setelah peristiwa itu, Bell memberitahu para tetangganya kalau gadis itu dikirim untuk menempuh pendidikan di sekolah khusus gadis muda di Los Angeles. Sejak saat itu, Jenny tidak pernah terlihat lagi. Karena Jenny adalah anak angkat yang diambil dari panti asuhan, tidak ada satupun yang pada akhirnya curiga dan mencari gadis muda tersebut. Setelah menjanda sekali lagi, Bell menggunakan lahan pertanian yang diwarisinya dari mendiang suaminya, pesonanya, dan anak-anak angkatnya yang tersisa sebagai umpan untuk memikat pria kaya ke rumahnya. Dia memasang iklan pribadi di surat kabar di seluruh bagian selatan Amerika. Dalam iklannya, Bell menulis, "Mencari pendamping hidup, janda cantik yang memiliki pertanian besar di salah satu distrik terbaik di LaPonte County, Indiana, ingin berkenalan dengan seorang pria yang sama baiknya untuk membangun bahtera rumah tangga. Surat tidak akan dibalas, kecuali ada keinginan untuk berkunjung langsung ke tanah pertanianku, untuk bertemu aku serta anak-anakku.
Banyak sekali pria yang tertarik dengan iklan yang dipasang oleh Bell. Para pria kesepian yang mendambakan cinta mulai muncul berkunjung di tanah peternakan Bell. John Moe dari Minnesota misalnya, membawa segebok uang tunai untuk membuktikan cintanya kepada janda itu. Anehnya, Moe menghilang setelah kunjungannya. Tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Lebih banyak pria yang melakukan hal serupa, dan lebih banyak juga yang hilang tidak diketahui rimbanya. Sementara itu, tetangga Bell melihat bahwa janda itu semakin kaya tanpa sebuah tanah pertanian yang menguntungkan, sehingga mereka curiga dari mana Bell mendapatkan uang. Sebuah petunjuk rupanya tertinggal dalam sebuah surat yang ditemukan di pertaniannya. Sebuah surat kepada seorang pria bucin bernama Andrew Helgelin. Dia menulis, "Kepadamu yang tersayang di dunia ini, tidak ada wanita lain di dunia ini yang lebih bahagia daripada aku. Aku tahu bahwa kamu sekarang harus datang padaku dan menjadi milikku seutuhnya. Aku yakin dari surat-surat yang kau kirimkan bahwa kau adalah pria yang tepat buat aku. Kau tidak butuh waktu lama untuk yakin bahwa kau sudah menemukan orang yang tepat, dan aku memilih kamu daripada siapapun di dunia ini. Aku tahu. Pikirkan bagaimana kita akan menikmati kebersamaan hari-hari kita. Engkau adalah pria termanis di seluruh dunia. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu ketika aku mendengar namamu disebutkan dalam senandung cintaku. Itu adalah musik indah di telingaku. Jantungku berdebar bahagia karenamu, Andrewku. Aku mencintaimu. Bersiaplah untuk hidup bersamaku selamanya." Dan sama seperti yang lainnya, Andrew Helgelin pun kemudian hilang, tak diketahui kemana rimbanya. Seorang pria lain bernama George Anderson datang dari Missouri untuk bertemu Bell. Saat makan malam perkenalan, Bell mengatakan pada Anderson bahwa dia kesulitan membayar bank untuk cicilan tanahnya. Karena ingin mengesankan Bell, Anderson berjanji akan melunasi hutang bank Bell apabila mereka menikah. Beberapa lama setelah makan malam itu, Anderson pun tidur. Tapi kemudian dia terbangun dengan ketakutan. Bell sedang berdiri di atas tempat tidurnya. Wajahnya diterangi oleh lilin. Dia berubah. Kehangatan dan keramahan tidak lagi tersirat di wajah perempuan itu. Wajahnya berubah keras dan garang, siap untuk membantai pria di mabuk cinta itu. Bell terkejut melihat Anderson bangun. Dia lari dari kamar Anderson, merasa bahwa hidupnya terancam. Kemudian laki-laki itu melarikan diri dari pertanian Bell, sebuah keputusan baik yang menyelamatkan dirinya. Perlahan-lahan, dengan semakin banyaknya laki-laki menghilang setelah bertemu Bell, orang-orang mulai mendesak Bell untuk mengatakan di mana mereka. Setiap penjelasan yang diberikan Bell semakin lama semakin tidak masuk akal, dan para kerabat lelaki yang menghilang semakin memojokkan Bell. Saat itulah, kebakaran kembali menimpa kediaman Bell. Pada 28 April 1908, api membakar rumah pertanian tempat Bell tinggal bersama 3 anak angkatnya. Setelah api padam, pihak berwenang setempat menemukan mayat anak-anak dan tubuh seorang wanita. Tapi satu hal yang aneh adalah, jenazah wanita itu tidak memiliki kepala. Penyelidikan lanjutan di tanah pertanian menunjukkan lebih banyak kengerian yang sudah selama ini diduga oleh banyak orang. Selusin pria dipanggil untuk menggali tanah pertanian Bell yang diduga merupakan kuburan massal. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan ditemukan dalam penggalian tersebut. Di sana, mereka menemukan jenazah Jenny Olsen, anak angkat yang menurut Bell sedang menempuh pendidikan di sekolah khusus perempuan di Los Angeles. Jenazah 2 anak tidak dikenal, dan puluhan jenazah lelaki yang mulai menjadi tulang. Diperkirakan Bell Gunness membunuh antara 13 sampai 42 orang. Meskipun jenazahnya ditemukan tanpa kepala, para penyidik sebetulnya tidak terlalu yakin bahwa wanita tanpa kepala itu adalah Bell. Mereka berpendapat mungkin saja Bell masih hidup. Seorang pria bernama Ray Lamphere
diduga sebagai kaki tangan Bell dan dia ditahan oleh pihak berwenang. Menurut Lamphere, Bell membunuh para pria kesepian yang ingin mempersuntingnya itu dengan cara menuangkan racun ke dalam kopi dan makan malam mereka. Saat korbannya pingsan, Bell membelah tengkoraknya. Kemudian pembunuh sadis ini akan menyeret korbannya ke ruang bawah tanah untuk memutilasi tubuhnya. Lamphere mengklaim bahwa beberapa bagian tubuh para pria malang itu diumpankan ke babi, sementara yang lain dikuburkan. Kemudian, ketika banyak kerabat pria itu menanyakan keberadaan saudara mereka pada Bell, memojokkan janda sadis itu, Bell mengemasi semua uangnya, membekap anak-anaknya sampai mati, lalu melarikan diri untuk selamanya setelah membakar rumah dan tanah pertaniannya sendiri. Bell meninggalkan mayat seorang wanita yang cukup mirip dengannya untuk menipu pihak berwenang. Ray Lamphere menduga mayat tanpa kepala itu milik seorang wanita dari Chicago yang dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga Bell. Pengakuan Ray Lamphere menyebar melalui surat kabar nasional. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang mengklaim telah melihat Bell di Chicago, San Francisco, New York, Los Angeles, dan bahkan sebuah kota kecil di Mississippi hingga tahun 1931. Masyarakat Amerika tidak dapat melupakan pembunuh keji itu yang entah menemui ajalnya yang mengerikan di tempat dia mengeksekusi mangsanya sendiri atau melarikan diri diam-diam untuk kemudian kembali menipu dan kembali membunuh. Demikianlah hasil penelusuran Mbok Nyai tentang Bell Gunness, wanita pembunuh berdarah dingin. Kesepian sering kali melanda, dan kita sering berharap bahwa cinta menawarkan kebahagiaan dan mengakhiri kesepian. Gengs Mbok Nyai, para jombloan atau jomblowati, para tuna asmara, cinta bukanlah satu-satunya cara untuk mengobati kesepian. Kadang kita lebih memandang yang jauh daripada yang dekat. Teman dan kerabat menyayangimu dan menginginkan yang terbaik buatmu. Selalu ada alasan untuk hidup, selalu ada alasan untuk berjuang di tengah hidup yang berat. Pesan terakhir Mbok Nyai untuk saat ini, perbanyaklah piknik, lihatlah alam indah yang hijau menyejukkan hati. Jangan lupa bahagia, tetap strong menjalani kehidupan. Hidup ini siap ditaklukkan olehmu, wahai para pejuang.